Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih baru Inter Simone Inzaghi akan melakukan evaluasi terhadap 3 pemain nerazzurri, yakni Matthias Vecino, Alexis Sanchez, dan Federico Di Marco selama pelatihan pramusim bulan ini sebelum memutuskan masa depan mereka. Gelandang asal Uruguay Matthias Vecino menjadi pemain yang paling lama di backup cedera di musim lalu. Alhasil dia hanya mencatatkan 8 kali penampilan di semua ajang bersama nerazzurri. Namun kualitasnya dikagumi oleh Simone Inzaghi dan ia bisa menjadi sosok penting di lini tengah untuk musim depan. Inzaghi melihat ada kemiripan peran antara Vecino dengan Sergej Milinkovic-Savic di Lazio. Jika ia menyukai performa Vecino selama pramusim, maka klub tidak akan mempertimbangkan penjualannya. Selanjutnya pemain yang akan dievaluasi adalah Alexis Sanchez yang juga rentan dengan cedera di musim lalu. Inzaghi dikatakan sangat mengagumi kualitas pemain Chili tersebut. Sanchez sebenarnya bahagia di Milan dan bahkan siap menurunkan gajinya demi bisa bertahan lebih lama lagi di Giuseppe Meazza. Terakhir, Federico Di Marco yang kembali dari masa peminjamannya di Hellas Verona, dan Inzaghi cukup terkesan dengan performanya musim lalu. Inzaghi telah memutuskan untuk mengintegrasikan pemain berusia 23 tahun itu ke dalam skuad selama kamp pelatihan pramusim, dan ia diharapkan mampu menggantikan peran dari Ashley Young di posisi bek sayap kiri. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta mengatakan bahwa Simone Inzaghi merupakan sosok yang paling tepat menggantikan peran Antonio Conte sebagai pelatih klub. Berbicara di salah satu program Rai 2, Dribbling Europei, Marotta menjelaskan bahwa Inzaghi adalah pewaris alami Antonio Conte. Inzaghi adalah salah satu pelatih paling sukses di Italia dalam beberapa tahun terakhir. Dia memiliki banyak kesamaan dengan Conte dan kami menganggapnya sebagai pewaris alami sang pelatih pemenang, ujar Marotta seperti yang dilansir AFC Inter 1908. Marotta juga ditanya soal penjualan Hakimi. Kami harus melakukan penjualan penting dan transfer secara signifikan karena ini menjadi oksigen untuk pundi-pundi klub. Tentang spekulasi masa depan Lautaro Martinez, Marotta mengatakan, Lautaro adalah salah satu pemain yang kami andalkan. Selama pemain tidak meminta untuk dijual, maka kami tidak akan melakukannya. Saya cukup yakin Lautaro akan menjadi pusat dari serangan Inter musim depan. La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika kemarin sudah ada pertemuan yang terjalin antara CEO Inter Marotta bersama dengan Piero Ausilio dan tangan kanannya Dario Bacin dengan pelatih anyar Simone Inzaghi membahas strategi di bursa transfer. Sejauh ini pertemuan hanya bisa dilakukan secara visual di mana selalu ada kontrak rutin yang terjalin 3 hingga 4 kali setiap harinya. Fokus utama pembicaraan saat ini adalah mencari pengganti Achraf Hakimi dengan nama Hector Bellerin sebagai target teratas karena 3 alasan. Memiliki pengalaman internasional, karisma dan kecepatan mirip dengan Hakimi. Tentu ada keraguan soal kondisi fisik sang pemain pasca cedera lutut serius yang ia alami pada Januari 2019 lalu. Namun Inter yakin Bellerin bisa beradaptasi dengan peran yang diinginkan klub tanpa kesulitan besar. Mungkin masalah yang sudah menunggu adalah soal negosiasi dengan Arsenal. Inter menginginkan Bellerin dengan formula peminjaman dengan opsi penebusan, sementara kubu The Gunners lebih tertarik mencari pembeli yang siap menebus pemain Spanyol ini secara permanen.
Pakar transfer Gianluca Di Marzio berbicara mengenai situasi kiper Inter. Dalam hal ini terkait masa depan Lonut Radu dan juga fakta ini Nerazzurri yang mengejar kiper Ajax Amsterdam Andre Onana. Real Sociedad mulai beralih mengejar Olsen. Kiper Inter, Radu memiliki beberapa keraguan untuk bergabung dengan tim Spanyol ini. Untuk saat ini ia lebih memilih bertahan di Inter. Hal ini yang membuat Sociedad mulai beralih ke kiper AS Roma Olsen, jika pada akhirnya Radu tak yakin untuk melanjutkan karirnya di Spanyol. Beberapa pekan lalu, agen Radu BP Rizzo mengunjungi kantor Inter dan kala ditanya para wartawan, ia menegaskan seluruh kliennya bertahan di Inter. Kubu Nerazzurri juga tengah mempertimbangkan posisi di sektor kiper ini, salah satunya soal Filip Stankovic yang akan dipinjamkan. Di sisi lain, tim terus berupaya mendaratkan kiper Ajax Amsterdam Andre Onana. Peluang untuk melihatnya berlabuh di Milano musim depan di saat kontraknya berakhir kian dekat saja untuk terwujud. Selangkah lagi gelandang Denmark berusia 17 tahun Silas Andersen resmi menjadi milik Inter Milan. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh jurnalis dan pakar bursa transfer kenamaan Italia Gianluca Di Marzio bahwa Nerazzurri dan klubnya Copenhagen FC sudah mencapai kesepakatan soal transfer Andersen ke Giuseppe Meazza. Sedangkan Andersen sendiri juga diklaim telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Nerazzurri dan bahkan mengunjungi kamp pelatihan klub selama beberapa hari terakhir. Andersen dikatakan terkesan selama uji cobanya dengan Nerazzurri dan siap menandatangani kontrak secara permanen. Kapten tim Copenhagen U19 itu akan bergabung dengan tim Primavera Inter yang akan dilatih oleh legenda klub Christian Cifu mulai musim depan. Talenta muda menjanjikan ini telah tampil di berbagai kejuaraan level pemuda bersama tim nasional Denmark dan dianggap sebagai pemain yang perkembangannya wajib untuk dipantau secara ketat. Kepergian Raja Nainggolan dari Inter untuk bergabung dengan Cagliari secara permanen tampaknya tinggal selangkah lagi. Menurut surat kabar yang berbasis di Cagliari, La Nuova Sardegna melaporkan bahwa semua pihak hampir mencapai kesepakatan mengenai persyaratan kesepakatan yang harus segera diselesaikan. Inter diperkirakan telah menjadikan kepergian pemain Belgia itu sebagai prioritas, dengan klub tidak ingin membayar 6 juta euro bersih yang tersisa pada tahun terakhir kontraknya. Tampaknya Nerazzurri siap untuk memenuhi permintaan sang pemain sekitar 1 juta euro, dengan klub bersedia mengorbankan jumlah tersebut untuk memastikan bahwa mereka menghindari membayar 5 juta euro lebih lanjut yang akan hilang jika dia tetap berada di pembukuan mereka musim selanjutnya. Kesepakatan itu akan segera diselesaikan dengan Nainggolan diperkirakan akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan klub Sardinia yang mencakup opsi tahun ketiga.